Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajmain. Marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan dapat berkumpul di Zoom pada pagi hari ini, yaitu rapat koordinasi KKN Etnografi Lamandau. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana syafaatnya selalu kita nantikan di yaumil akhir. Yang terhormat Ibu Kepala LP2M, yaitu Ibu Dr. Nurul Hikmah Kartini, dan juga yang terhormat Kabid Pengabdian Masyarakat selaku Ketua Penyelenggara KKN Angkatan 45, Ibu Endang Sri Suyati MPD. Yang terhormat juga Bapak dan Ibu DPL dari kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Juga yang saya hormati panitia tim dari KKN Angkatan 45 serta mahasiswi yang saya banggakan. Adapun agenda kita pada pagi hari ini terkait rapat koordinasi KKN Etnografi Lamandau, ada 4 agenda. Yang pertama, penyampaian lokasi KKN. Yang kedua, gambaran umum lokasi kegiatan. Yang ketiga, rancangan proker. Dan yang terakhir, barang yang disiapkan untuk menuju lokasi KKN 45 Etnografi Lamandau. Nah, kiranya nanti dari masing-masing kelompok, khususnya kepada ketua kelompok, sekretaris, dan juga bendahara, menyimak betul-betul apa yang perlu disampaikan dari Kepala LP2M nanti, sehingga koordinasi ini akan sampai kepada anggotanya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Nurul. Jangan sampai apa yang sudah disampaikan itu tidak sampai dan tidak relevan, dan nanti akan terjadi miskomunikasi seperti itu. Karena kita ini harus benar-benar finish dan fix, disiapkan betul-betul. Jangan sampai ya nanti ada yang ketinggalan ini dan sebagainya. Nah, baik. Bapak dan Ibu DPL dan mahasiswa sekalian, sebelum kita memulai kegiatan rapat koordinasi pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kepada Ibu Nurul, Ibu Dr. Nurul Hikmah Kartini selaku Kepala LP2M menyampaikan agenda yang sudah saya sampaikan tadi. Pada Ibu Nurul, waktu saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih Mas Eko. Saya izin share screen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul ya dalam rangka rapat koordinasi persiapan keberangkatan nanti KKN di Lamandau. Nah, saya melihat di screen ini sudah ada ya hadir perwakilan baik dari DPL maupun dari panitia. Nah, jadi begini, Bapak Ibu DPL sekalian yang berbahagia, teman-teman panitia dan mahasiswa, ya. Kita akan berangkat tanggal 24 Juni. Jadi ini sudah berdasarkan hasil rapat kami kemarin beserta Pemda, Pemkab Lamandau, sekalian dengan pimpinan daerah Muhammadiyah Lamandau ya. Jadi di tanggal 24 Juni itu Seruyan dan Lamandau nanti berbarengan berangkat. Hanya Seruyan itu berangkat di pagi hari, ya. Kita Lamandau itu berangkatnya di sore hari. Nah, jadi kita semua akan berangkat menggunakan 1 bis Logos. Berapa total mahasiswa tadi malam kok? Yang dari 45 tuh yang di luar Palangka berapa orang ya? Lupa saya.
Ya. Gimana Bu? Tadi Ibu Endang ngajak ngomong Bu. Kemarin kan kita mendata berapa jumlah mahasiswa yang di luar Palangka. Oh siap, baik Ibu. Hasil data kemarin dari laporan ketua kelompoknya ke saya, untuk yang Lamandau itu yang berangkat dari Palangkaraya totalnya 34 orang saja. Nah, sisanya mereka menuju langsung ke Lamandau. Ada juga yang sudah bertinggal di sana. Oke, baik. Berarti 34 ya, ditambah 3 orang DPL, ditambah 3 orang panitia, nanti akan mendampingi itu adalah saya, Pak Iqbal sama Mas Anjar ya. Jadi kita 34 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 40. Ya, kapasitas Logos 43. Oke, berarti masih longgar. Masih ada longgarnya lah. Nah, jadi kita nanti akan kumpul setelah asar ya di halaman rektorat di tanggal 24 Juni. Nah, jadi berdasarkan kemarin rapat kami dengan Pemkab, nanti Jumat paginya kita ada seremoni ya, ada kulonwonnya dengan pemerintah Kabupaten Lamandau. Nah, jadi diperkirakan nanti kita sampai di sana itu subuh ya. Nanti kita ada titik kumpul disiapkan oleh Pemda, entah itu Dinas Pemda atau di manakah, itu nanti kita untuk mandi-mandi sebentar ya, bersih-bersih diri, baru kemudian sekitar pukul 8 atau pukul 9 itu kita seremoni dengan pihak Pemkab ya. Nah, lokasi di Lemandau itu ada 3 titik yang berbeda. Nah, ini bedanya dengan Seruyan ya, karena beda-beda daerah, beda keperluan. Jadi yang diarahkan itu adalah 3 tempat. Yang pertama di Nangabulik ya, di kota Lamandau. Yang kedua dan ketiga ini di Kecamatan Sematu Jaya, tepatnya di Desa Wonorejo dan di Desa Bina Bakti. Ya, jadi nanti kelompok 4 di Nangabulik, kelompok 5 di Wonorejo, kelompok 6 di Desa Bina Bakti. Nah, ini tolong dicatat nanti teman-teman bisa mulai searching, buka Google Map, buka apa itu yang bisa terlihat dari angkasa, satelit tuh ya. Ya, nanti bisa dilihat. Jadi nanti kita ya secara seremoni nanti semua kumpul di titik center point yaitu di Nangabulik. Setelah selesai seremoni baru kemudian kita kemarin ya berdasarkan hasil rapat akan difasilitasi melalui bis mini oleh Pemkab. Kita akan kelompok 2 dan 3 nanti kita akan turun ke balik ya, putar balik arah ke Sematu Jaya, ke Wonorejo dan Bina Bakti. Nah, mengenai rancangan program kerja nanti akan kita bahas secara khusus di pembekalan ya, sesi 2 di tanggal 22 Juni 2021. Nanti pembekalan itu kita bicara program kerja dan bicara instrumen. Yang mana instrumen nanti meliputi ya bidang dakwah atau keagamaan, pendidikan, seni budaya olahraga dan inovasi. Jadi dakwah ini bidang keagamaan ini karena kita beragam ya, ada dari muslim dan non muslim. Nah, nanti kita akan bahas prokernya nanti di tanggal 22 Juni. Nah, setidaknya dari sekarang teman-teman kelompok sudah mulai ada bayangan ya, kalau pendidikan tuh pasti mungkin ngajar nanti ya. Kegiatan fisiknya nanti kondisional saja di lapangan. Nanti teman-teman juga akan kita berikan dana subsidi kegiatan ya per kelompok. Tapi nggak banyak ya, terbatas soalnya karena kalian kan habis untuk transportasi aja nih ya. Setidaknya untuk program kemasyarakatannya tetap jalan, kegiatan fisiknya juga tetap jalan. Tapi pastinya kegiatan fisik ini kondisional di lapangan. Nggak bakal bisa lah kalian membuat jembatan, membuat tempat wudhu, membuat apa enggak lah ya, karena dananya sedikit ya, terbatas gitu ya. Ya paling nanti bikin plangkah, ngecat gapura kah atau apa di masjid ada yang perlu apa lah, nanti ada itu kondisinya di lapangan nanti ya.
Ini yang umum yang dibawa sih, ya. Yang pertama adalah barang pribadi. Nah, barang pribadi ini yang tahu ya kalian masing-masing lah. Kalau saya barang pribadi, kalau bepergian pasti bawa kecap, gitu ya kak ya. Ya terserah lah, maksudnya barang pribadi itu ya, ya jangan sampai merepotkan orang kalau ini ketinggalan gitu ya. Yang kedua peralatan masak. Nah karena lokasi kalian ini terpisah, ya. Lokasi kalian ini terpisah di sini. Nah, kemarin kami minta satu desa atau satu titik ini adalah terdiri dari 2 pemondokan, laki-laki dan perempuan. Kan satu kelompok itu kan hampir sama ya, 8 perempuan, 7 laki gitu ya. Laki-laki. Nah, itu sama tuh. Jadi misalnya di Wonorejo nanti 2 tempat nginapnya kan, Bina Bakti 2, di Nangabuli juga 2. Otomatis peralatan masaknya juga terpisah. Jadi cewek-cewek yang laki-laki siapkan sendiri. Jadi kalau orang bertujuh atau berdelapan ya diskusi aja siapa yang bawa kompor minyaknya, siapa yang bawa rinjing, siapa bawa panci, siapa bawa teko. Itu kan peralatan masak yang simple aja ya, yang penting itu. Kemudian alma mater seragam kakak ini jangan sampai ketinggalan. Kemudian ada keperluan tidur, selimut, tilam, cover bed, ini tergantung dari masing-masing ya. Kalau pengalaman dari mahasiswa KKN tahun lalu di Sukamara dan di Pulang Pisau, hampir nggak ada sih yang bawa tilam. Kalaupun ada yang bawa tilam tuh yang bergulung itu, yang kecil itu. Rata-rata bawa cover bed sih, cover bed yang agak tebel gitu ya. Katanya biar sekalian tempat alas kalian selimut katanya. Ya itu tergantung teman-teman masing-masing lah. Ya, buku panduan instrumen itu harus wajib dibawa dan lainnya. Nah, ini bis logos tadi ya, mahasiswa, DPL, dan panitia. Karena kita berangkat sore, maka kami panitia akan menyiapkan 1 makan malam. Jadi kita bungkus dari Palangka, nanti makan malamnya nanti kita taruh di bis. Ada nanti jangan lupa juga nih panitia juga menyiapkan ada minuman ya, sekitar 4 atau 5 dus nanti di bis ya. Walaupun teman-teman biasanya bawa sendiri sih minum, tapi setidaknya kami nyiapkan juga lah. Sarapan nanti ya. Nggak tahu sih, kemarin sih janjinya pihak Pemda mau ngasih sarapan, tapi saya bilang jangan dianu dulu. Pokoknya kita dari panitia nyiapkan dulu, urusan nanti difasilitasi oleh mereka ya gampang lah nanti kan. Baru kemudian makan siang. Kenapa makan siangnya disiapkan? Karena pasti belum ready. Karena kan pagi itu kita seremoni, jalan ke lokasi di Sematu Jaya dan seterusnya, mungkin jam 10, jam 11 kan baru sampai, ringkes-ringkes dan seterusnya, ya kan mana sempat kita masak-masak gitu ya. Nah, setidaknya kami menyiapkan lah makan siang nanti buat semua tim. Nah, makan malam udah nggak ditanggung lagi, ya urusan kalian nanti masak ya, dan seterusnya sampai nanti dijemput tanggal 22 Juli. Kayak itu kok, nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada Eko. Baik, terima kasih Ibu Nurul. Oke, kawan-kawan sudah jelas sekali ya disampaikan oleh Ibu Nurul tadi terkait tentang apa saja yang ada nanti kalian di lapangan. Karena dari kemarin kalian selalu bingung tentang apa saja yang perlu disiapkan, sampai ada yang nelpon saya secara pribadi, konsultasi seperti apa Pak barang-barang yang siapkan. Nanti itu ada, nanti akan kita sampaikan. Nah, mungkin ada tambahan Bu dari ketua kita, dari Ibu Endang. Silahkan Ibu Endang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang di Lamando ya, Pak Eko? Ya, Bu. Ya. Terima kasih sudah dijelaskan oleh Bu Kepala LP2N bahwa Lamando berangkat tetap tanggal 24 sore hari ya. Saya hanya menggarisbawahi bahwa kegiatan full 3 minggu. Ya. Kalau tadi dibilang sama Bu Nurul, ada dana subsidi itu hanya untuk kegiatan yang sekiranya Anda bisa lakukan. Tetapi kemungkinan ada usul mungkin nanti saat pembekalan ya, nanti kita ada kemajuan apa yang harus Anda lakukan, nanti kita sampaikan di dalam pembekalan etnografi yang tanggal 22 itu. Yang utama adalah
nanti teman-teman semuanya yang etnografi sebelum berangkat kita tes genus. Ya. Tes genus karena kita mau berangkat bertamu ke wilayah pemerintah daerah yang jauh dari Palangka, otomatis kita harus tidak membawa virus ya. Jadi nanti kita akan list atau kita daftar jam berapa untuk kelompok A, jam berapa untuk kelompok B, dan selanjutnya insya Allah kami lakukan tanggal 22 ya, 22 itu mulai tanggal 22, 23 itu kita melakukan genus yang sedianya rencananya di Bandara Cilikriwut karena nanti kami akan berkoordinasi berapa yang harus bisa dalam waktu misalkan 1 jam untuk satu kelompok 15 itu bisa enggak gitu, seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman ya kalian untuk kelompok yang di Lamando ini datanya ini adalah yang datang ini komti ataupun sekretaris sampaikan pada teman-temannya mulai sekarang kondisikan harus fit ya kalau Anda mengikuti. Kalau Anda terjadi yang kurang baik itu akan merugikan Anda karena adalah Anda menempuh 4 SKS ya mata kuliah ya. Harapan saya seperti misalkan tidurnya cukup ya, kemudian makan yang cukup ya, bukan lebih ya, artinya cukup dan istirahat ya. Artinya nanti waktu saat kita melakukan genos ya, semua dinyatakan negatif dan bisa berangkat tanggal 24 itu tadi ya. Untuk peralatan ya, untuk peralatan pelalutan yang dikatakan secukupnya ya, itu adalah yang pertama kalau perempuan ya, itu mesti daleman, selimut harus, tapi jangan yang tebal ya. Kalau misalkan mau nanti masak ya itu dibagi, misalkan satu kelompok itu membawa bawang putih satu aja, berambangnya 3 misalkan, karena kamarnya laki dan perempuan beda. Ya, karena perempuan paling-paling nanti panci itu 1 aja untuk bikin mie ya, kecil aja itu. Paling enggak apa namanya itu wajan itu ya, itu kecil aja ya. Karena kita di sana bukan pindah makan tapi kita melakukan kegiatan ya. Nanti di sana wilayah Lamando, daerah-daerahnya misalkan di kelurahannya itu akan sangat membantu kita apabila Anda berbuat yang baik, tentunya masyarakat tentunya akan menerima yang baik pula. Untuk baju jangan satu lemari dibawa semua ya. Pastikan training ya, anduk itu bawa sendiri, peralatan mandi ya, misalkan odol ya. Apa itu mereknya Pepsodent apa itu pastikan cukup untuk 3 minggu ya, jangan membawa banyak toh di sana ada orang jual juga sikat gigi ya. Kalau misalkan yang muslim ya mesti tentunya alat sholat ya, karena ini musim pandemi alat sholat juga pribadi masing-masing ya. Sajadah jangan pakai yang sajadah besar ya, cukup untuk yang tipis-tipis ya. Itu yang penting kalau perempuan itu adalah yaitu daleman itu tadi, bajunya tuh sekedarnya aja ya. Lalu yang utama ini kaosnya sudah diberi oleh panitia, kaos kegiatan tuh ada nanti kaos sama topi ya. Nanti tentunya sepatu ya, sepatu kalau di lapangan itu jangan pakai sepatu yang hak-hak itu ya. 1 sepatu cat ya, yang kedua 1 sandal itu harus ya. Itu kaos kaki ya, kaos kaki itu kalau misalkan Anda yang bagi yang memakai kaos kaki tentunya seperti itu. Sepatu juga gitu. Sepatu jangan yang modelnya macam-macam ya. Sepatu yang kayaknya yang di lapangan itu seperti apa. Nanti sepatu yang bawanya ke mall kamu bawa ke lapangan nanti nggak bisa ya, seperti itu ya. Jaket ya, jaket tentunya jaket alma mater, jangan banyak membawa jaket ya. Itu tekan sarung silahkan aja karena mandinya tidak di sungai ya, mandinya di kamar mandi, tidak perlu membawa sarung yang banyak-banyak ya. Itu harapan kami, karena Anda itu nanti yang perempuan sendiri laki-laki sendiri, jagalah kebersihan yang biasanya misalkan habis makan, misalkan cuci piringnya nanti nggak bisa, harus saat itu juga dicuci piring. Jadi
Semuanya harus bukan egois, tapi kesepakatan bersama. Agar kegiatan KKN itu tidak ada yang rasanya nggak nyaman, rasanya nyaman. Ya, kayak Indomie nggak usah bawa dari sini, di sana ada jual, selisih Rp200 nggak apa-apa aja. Ya, ini membebani bisnya penuh nanti ya. Seperti itu. Kira-kira teman-teman satu kotak itu nanti kalau saya disampaikan Bu Enaka tadi makan untuk awalnya itu makan malam, makan siang ya. Kan kita makan malam ya dari semalam, nanti paginya, siangnya mungkin ada disediakan oleh apa namanya tuh panitia walaupun nasi bungkus tapi rasanya lumayan enak kalau dimakan bersama-sama. Pastikan bahwa sendok satu, garpu satu ya. Yang misalkan mangkok plastik itu ya satu, enggak apa-apa untuk diri sendiri karena memang pandemi ini gelas juga gitu, satu untuk plastik itu. Satu nanti dicuci sendiri, dipakai sendiri gitu karena jangan sampai gantian, siapa tahu nanti apa namanya temennya agak-agak nggak enak badan gitu ya. Itu harapan saya. Mudah-mudahan mulai sekarang jaga kesehatan sampai tanggal 22 nanti Genos ya. Mudah-mudahan kita semua nanti hasilnya negatif semua. Jadi tanggal 24 dari Lamando itu yang berangkat stay di sana hanya 8 ya mungkin ya. Yang berangkat sini 34 kalau nggak salah. Harapan saya mudah-mudahan kita melaksanakan KKN etnografis ini berjalan lancar dan usahakan komunikasi per kelompok dan komunikasi DPL saat pembekalan benar-benar didengarkan. Apa itu yang nanti dikumpulkan laporannya dan apa yang nanti diseminarkan hasilnya. Ya. Kalau ada yang tidak jelas, langsung berkomunikasi dengan Komti atau bertanya saat nanti pembekalan. Jangan sampai Anda pembekalan tidak tahu sama sekali apa yang diomongkan atau apa yang direncanakan. Sehingga di tengah jalan akan mengalami hanya akan pergi saja. Ini kita bukan pergi aja, tapi pergi untuk melakukan suatu kegiatan mata kuliah KKN 4 SKS. Begitu harapannya, mudah-mudahan Anda mendapatkan pengetahuan ya untuk bekal nanti lulus S1, mengaplikasikan di masyarakat, mengaplikasikan untuk kepribadian masing-masing. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Pak Eko. Monggo Pak Eko. Matur suwun Ibu Endang, terima kasih. Ya luar biasa itu tadi apa yang sudah disampaikan dengan Ketua KKN, itu mudah-mudahan kalian nanti bisa, apa yang diharapkan nanti bisa sesuai yang diharapkan. Oke. Baik, ini kita sesi tanya jawab tadi ya. Kita buka aja untuk kelompok 4 dulu. DPL-nya dipersilahkan kelompok 4. Ibu Kamalia, halo? Bisa dengar suara saya? Oke, terima kasih. Masuk. Halo, masuk. Eko. Iya, iya. Eko. Pak Eko masuk, Pak Eko 1. Ya, Ibu Kamalia, silakan Ibu. 86. Pakai Pak Eko 2 nggak pakai sambal. Silakan Mulia. Saya buka Malia. Oh, jaringan lantai 3 iki. Oh, dibuka Malia di rumah ya? Oh, Masuknya Pak. siapa lagi? Hah? Oke, kita kelompok 5 aja. Ibu Kamalia kayaknya terkendala dengan jaringan. Silakan kelompok 5, DPL-nya. Ibu Indah ya, silakan Ibu. Mana Indah?
Ya, sampai sini belum ada pertanyaan. Oh. Aman, aman. Oke. Masalahnya sudah, iya, nanti misalnya mahasiswanya aja nanti masih ada yang belum jelas. Luar Insya biasa Allah aja saya ke posko kecil. Iya, lagi di lapangan. Nah, lo, ya wes lah. Siap. Ya udah. Oke, silakan untuk ketua kelompoknya. Kelompok 5. Oke. Oh ya, Ibu Amalia, silakan Ibu Amalia. Oke, Sudah silakan kedengaran kelompok suaranya 4. Pak Eko? Dengar Ibu, dengar. Sudah kedengaran? Oh, iya. Dengar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan di slide-nya Bu Nurul, di situ kan ada rumahnya 2 ya Bu ya, untuk antara laki-laki dan perempuan. Ya, untuk penginapannya ya, itu difasilitasin dari Pemkot atau mahasiswanya nyari sendiri? Ini difasilitasi, Bu. Itu kemudian saya mau nanya lagi Bu, kalau difasilitasin itu 2 rumah ya Bu ya? Atau cuma 1 rumah dipisahkan 2 kamar gitu? Teknisnya sih kita belum tahu, tapi kemarin itu intinya dari pihak sana mereka sudah komunikasi sama Pak Kades, insya Allah sudah siap katanya difasilitasi. Pokoknya kalau mereka udah siap tuh kita oke aja lah. Mau gitu. kayaknya sih terpisah Bu, terpisah. Jadi nanti terpisah. kami memang secara teknis kami belum bicara apakah ini nanti ada biaya sewa. Biaya sewa nanti sudah kami persiapkan. Oh, iya. Atau misalnya tadi, di balai desa oh, iya. saja kan, kalau di balai desa tuh biasanya paling cuma terpisah lokal, yang satu di kiri, yang satu di kanan gitu kan. Ya. Tapi yang jelas mereka bilang siap. Tak kirain 1 rumah. Rencana saya sebagai pembimbing itu, kalau dalam 1 rumah saya mau pembagian ini biar adil, mereka masak itu loh Bu. Kita bikin jadwal, oh masak kelompok ini hari ini, biar mau kami jadwalkan, biar nggak ada yang irian gitu. Rencananya saya seperti itu. Bu di kelompok 4 berarti Nangabulik kan? Di Nangabulik di kota iya, tuh Nangabulik. Bu. Terpisah ya? tuh laki sama perempuan tuh Bu. Tapi bisa Bu, aja Gibon yang ngurus tuh Bu. Kota itu masih agak ke kecamatannya juga Bu Nurul kemarin. Jadi nggak letaknya di tengah kota, nggak, dia agak ke pinggir bantaran. Nah, dia di kecamatan. Yang jelas kalau nggak salah Nangabulik itu dekatnya sungai Bu. Ya betul, memang Bu. Memang kehidupannya di pinggir sungai. Nanti kalau yang mucil, kelompoknya ceburkan aja Bu. Ya soalnya saya pernah di Nangabulik punya keluarga itu, kalau Nangabuliknya pinggir sungai, kalau ke kotanya agak di daratnya, dekat Polresnya biasanya. Itu kalau di Nangabuliknya yang di dataran sungai biasanya Bu. Kemudian kok jadi lupa saya mau nanya tadi. Ntar dulu Bu, saya ingat dulu Bu pertanyaannya. Bukan slide yang lagi Bang Bu, biar ingat. Yang perlengkapan tadi Bu. Nah, di sini Bu. Cuma mengingat yang perlengkapan tadi Bu. Nah, ini saya cuma mengingatkan khususnya kelompok 4 kalau misalnya mereka punya sleeping bag, bawa sleeping bag aja. Karena kan itu sudah 1 paket dengan selimut. Nah, itu kalau enggak, karena ini masih agak jauh, kalian beli online khusus kelompok 4 karena biayanya murah aja tuh, 68.000. Nah, beli karena daripada kalian bawa selimut, bawa tilam, lebih baik kalian bawa sleeping bag. Nah, itu kan murah aja di internet 68.000, kalau pakai Tokopedia gratis ongkir. Lain jualnya anak hutan nih lah. Saran saya. Iya. Nah, itu kemudian iya Bu, kemudian khusus nih masukan buat beralaskan berbagi, iya Bu, berbagi. Iya, betul sekali Bu. Kalau misalnya ini
Kemarin itu kan kami ada di kelompok 4 itu ada argumen untuk yang membawa alat-alat dapur. Saran saya itu semua alat-alat dapur misalnya kayak bawang, perlengkapan dapur itu beli di sana aja. Kata saya jangan bawalah hasil bumi Palangkaraya ke sana. Di sana itu kota juga, bukan desa banget kayak gitu. Karena mereka diskusinya bawa bawang merah segala dari sini. Kan aneh kayak di Bawa sana beras nggak ya? ada. Ya bawa beras. Lebih Kalau baik beras kita beli. oke lah, beras masih oke. Tapi kalau yang kecil-kecil beli di sana aja. Seperti yang disampaikan Bu Endang tadi, selisih 1.000-2.000 itu nggak masalah. Perputaran kita membantu perputaran ekonomi di sana juga Iya, kan. betul. Kemudian kata saya juga, saya saranin sama mereka di sana itu kotanya maju, provinsinya maju dibandingkan Suruyan. Kenapa saya katakan gitu? Karena di sana ada Indomaret sama Alfamart, sedangkan di Suruyan tidak ada Indomaret dengan Alfamart. Nah, itu bedanya. Kalau ada Indomaret dengan Alfamart berarti desa itu provinsi itu bukan kabupaten itu pasti maju. Nah, itu pasti kan ada perhitungan manajemen Indomaretnya kan, kalau sampai mereka ada di sana itu, nah itu otak dagang Ibu keluar. Kemudian kalau baju, saran saya khusus kelompok 4, secukupnya aja. Nah, kalau bisa 1 tas, kan kalian nyuci juga di sana. Nah, itu diputar-putarlah ininya. Jangan nanti ada yang bawa pengalaman dulu, saya kuliah juga ada yang bawa koper, ternyata itu selama 1 bulan itu isinya baju tok. Nah, itu bergantian. Nanti pulang balik nyucinya di Palangkaraya. Nah, itu biasanya mahasiswa itu, karena saya pernah mengalami mahasiswa juga, jangan terulang dengan bimbingan saya. Lebih baik bawa baju seperlunya. Kemudian ini yang ini mau saya tanyakan tadi, Bu. Khusus kami nih pembimbing nanti, Bu. Kan kami berangkat, pulangnya nanti ikut rombongan lagi atau bisa pulangnya masing-masing, Ibu? Izin bertanya itu. Tinggal Bu. aja kalian di Mondok. Tinggal aja. Kalau misalnya ini kan saya mau mampir ke tempat orang tua dulu, Bu, di Pangkal Lampung. Oh, nggak masalah. Jadi gini, Bu. Jadi kita itu rencana kan pagi seremoni, ya kan? Setelah seremonial itu masing-masing menuju ke lokasi. Rencana pulangnya kita berenam itu naik bis. Kalau Ibu Lia mau berpisah ya monggo silakan, nggak masalah. Oh, siap Bu, makasih Bu. Oke. Oke ya. Ya, oke Bu. Itu aja sih Bu, masukan dan saran juga buat mahasiswa. Sip. Oke, thank you Bu Kamalia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kamalia. Oke, tadi sudah semuanya terjawab oleh Ibu Nurul. Pertanyaan dari Bu Kamalia dari DPR kelompok 4. Anggotanya kelompok 4 sudah jelas juga ya. Ini hanya ada sekretarisnya dari Ega Pratika Dewi. Ketuanya nggak tahu nih kemana Ibu? Ketuanya Bu? Nggak tahu juga Pak Eko. Soalnya udah di grup nggak dia komen. Nanti kayaknya malam dia online-nya Pak. Kalau siang kayaknya tidur dulu kayaknya. Iya Bu. Kayaknya siang ini khusus tidur kayaknya. Ya, kalau malam menjawabnya lancar. Oke, baik Ibu, terima kasih. Oke, langsung saja ke kelompok selanjutnya, kelompok 5. Tadi Ibu Indah Trihandayani bilang tidak ada pertanyaan, katanya sudah jelas katanya beliau. Bukan tidak ada pertanyaan, kayaknya beliau ini lagi di luar ini, lagi satgas nih. Bu Indah? Iya, betul sekali Ibu Indahnya nggak ada. Siap. Pak Eko satu mau nanya Pak Eko. Ya, silakan. Hanya lagi satu. Yang Genos itu pembimbingnya ikut tes juga Oke, ya Bu? Nanti saya tampilkan jadwal Genos setelah sesi selesai Bu. Oh gitu, pembimbingnya juga ikut. Ya, nanti ada saya kasih tampilkan jadwal sesi Genos untuk etnografi Lamandau. Oke. Jadi biar langsung dicatat sama ketuanya atau sekretarisnya. Oke, silakan Ibu Indah, ada pertanyaan atau tidak? Siap, sampai di sini tidak ada pertanyaan, cuma mungkin lebih menegaskan untuk kelompok 5. Ini kebetulan kan ketua kelompoknya ini mungkin lagi kerja, karena dia memang posisinya di Lamandau kalau nggak salah kemarin katanya, gitu bilang.
Jadi kalau dilihat dari lokasi yang sudah ditentukan oleh Ketua LP2M tadi di daerah gitu ya. Di mana tadi Bu namanya? Wonorejo. Wonorejo ya. Nah, ya. Oke. Mudah-mudahan nanti kelompok 5 bisa membagi peralatan makan, peralatan masaknya gitu. Karena memang pengalaman di etnografi yang kemarin di Sukamara itu memang perempuan dan laki-laki itu dipisah. Itu. Mohon izin Jadi, Ibu, ya? untuk peralatan masak kompor itu diperbolehkan yang gas atau yang minyak, Ibu Nurul? Minyak ya? Oke, sepakatkan Minyak. kemarin Kalau dari portable, mereka boleh ya, Bu? pimpinan kompor minyak ya Bu ya? Ya. Takutnya minyaknya nggak ada Kemarin di sana, tahun Pak lalu Eko, bagaimana? yang bawa tabung gas kita tinggal. Oke, baik. Oh. Kalau yang Diperhatikan untuk portable Bu gimana Bu? Hah? Kan ada nih sekarang tabung portable ada nih sekarang nih yang kecil. itu nanti susah juga Bu cari gasnya Bu. Lebih baik anu aja. Enggak kegasan itu Bu Indah. Itu kalau Intinya yang untuk berbau-bau gas itu jangan masuk di bis logos Nggih, ya. Bu. Betul. Atau Ya, bawa siap. kompor gasnya, saran Bu, bawa kompor gasnya, beli gasnya di sana bisa enggak? Misalnya bawa tabungnya tapi Boleh. kosong. Serah boleh. kalau mau beli di Kosong sana nggak dulu. masalah. Mm-mm. Yang penting jangan bawa tabung gas dalam bis. Maksudnya tabung gasnya kosong isinya, enggak ada isinya. Bisa enggak Ya tetap dibawa? aja nggak boleh bawa. Oh, nggak boleh Untuk dibawa. alat Kemarin yang kami bertabung-tabung dikeluarin tidak dari boleh dibawa, bis Bu. Logos, padahal tuh kosong kemarin tuh. Nggak Takutnya dibolehin gini Bu, kalau di mereka. sana pas tidak ada minyak tanah bagaimana mereka masak? Ada lah. Kan Ada, si Bu. Ibu ada, di sana pas tidak ada, zamannya kan modern sudah Bu. Tabung Udah pakai gas. kayu sana, cari kayu sana. Masak di pekarangan. Asli. Ya Bu. Harus siap dong segala kondisi. Karena memang dari Logos kemarin tahun lalu kami itu dikeluarin itu tabung udah kami masukin pada kosong semua. Dikeluarin sama mereka. Numpuk di aula kemarin. Yang ke Sukamara tuh ya, siapa kemarin? Indah ya? Iya, dikeluarin semua. Jadi supaya nggak kerja 2 kali, udah siap bawa kompor minyak aja. Ya, siap-siap. Oke, Ibu Indah, ada lagi? Cukup aja Pak Eko, nanti silakan mahasiswanya lagi yang bertanya. Oke, siap Ibu Indah. Mahasiswanya mungkin dari kelompok 5 ketuanya. Tuntungnya DPL aja dulu kok. Oh, tentunya DPL. Oke, Bu. Baik, lanjut ke DPL kelompok 6. Bapak Andi Setiawan. Pak Andi? Halo. Ya, baik. Terima kasih Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang terhormat Ibu Ketua beserta tim LP2M yang luar biasa. Terima kasih atas kesempatannya. Sebetulnya boleh enggak menawar nih Bu? Tadi sudah ditanyakan sama Bu Kamalia terkait dengan genos, kalau pembimbing itu katanya kan harus juga, boleh enggak Bu kalau tanpa genos? Saya belum pernah Bu, jadi rasa-rasa gimana gitu, takut. Kacau Andi nih. Itu aja Bu. Tenang Pak Andi, genos cuma tiup-tiup balon aja kok. Enggak dicolok-colok. Oh, ulun pikir tuh yang masuk ke hidung kemudian Enggak. Genos tuh tiup-tiup balon. Bu Indah, bukan masalah takut dicucuknya, takut hasilnya. Waduh, kalau itu mah saya nggak tahu, yang angkat tangan nih. Oke, kalau memang tiup balon aja enggak apa-apa saya kira. Saya kira berarti enggak jadi bertanya dan enggak jadi menawar Bu Ketua. Terima kasih. Mungkin hal-hal yang teknikal nanti teman-teman mahasiswa selaku pembimbing menyesuaikan saja dengan kebutuhan yang ada di lapangan Ibu Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Andi Setiawan, DPL kelompok 6. Oke, kita sudah mendengarkan semua pertanyaan dari masing-masing DPL dan juga sudah dijawab langsung oleh Ibu Nurul. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan jadwal genos untuk kelompok etnografi Lamandau. Semuanya Pak. Ibu, ulun tampilkan dulu, Ibu Nurul. Oke.
Nah, ini jadwal Genos untuk Lamandau tanggal 23 Juni pukul 9:05 sampai 9:35 itu adalah kelompoknya Ibu Kamalia. Ya. Oke, nanti Genosnya ini insya Allah di bandara. Nah, nanti datangnya ke sana, silakan masing-masing. Duduk. Mohon maaf, nanti datangnya silakan masing-masing, tetap jaga jarak, tetap menggunakan masker, tetap cuci tangan, dan juga nanti di sana ada panitia yang standby. Nah, itu dilanjutkan pukul 9.35 sampai dengan pukul 10:05 itu kelompok 5, kelompok Ibu Indah Trihandayani dan juga DPL-nya jangan lupa di Genos juga. Oke. Nah, nanti yang terakhir kelompoknya Pak Andi menyesuaikan pukul 10.45 sampai 10.35. Nah, seperti itu jadwalnya. Agar tidak menumpuk, silahkan datang waktu sebelum waktu yang ini. Jadi nanti jangan sampai bergerombol datangnya 3 kelompok nih semuanya datang nanti, jangan, sesuaikan waktu ini. Ya, nanti kita malah diusir Satgas nanti. Walaupun kita bawa orang Satgas, Ibu Indah. Oke, itu. Ya, mohon izin menyampaikan sedikit, Pak Eko. Ya, Bu. Untuk Genos nanti teman-teman DPL sama mahasiswa semua bisa sebelum Genos itu 2 jam sebelumnya jangan ada makan dan minum supaya hasilnya itu bagus. Oke, baik. Silakan didengarkan ya. Tolong disampaikan nanti ke semua anggota kelompoknya ya, ketua kelompok, sekretaris dan bendahara. Ya, jangan ada yang minum, jangan ada yang merokok, jangan ada yang makan pete juga ya. Pete itu dan juga jengkol. Oke. Bukan berarti nggak makan ya, tetap makan, hanya saja dihindari. Iya, 2 jam sebelumnya ya, 2 jam sebelumnya. 2 jam sebelum sebelumnya. tes. Oke. Eko, Ya, mau Bu. nanya. Bisa nggak pembimbingnya itu kita bareng aja dengan panitia Genosnya? Oh, gitu. Nanti saya sampaikan dengan Ibu Nurul. Ibu Nurul langsung saja. Gimana Ibu Nurul? Oke, sip, kata Ibu Nurul. Soalnya kalau pagi itu jamnya saya ini suplemen untuk bayi saya. Harus Ya, makan Bu. dulu pagi. Nah, lewat dari jam 9 kan saya puasa dulu berarti sampai jam 11. Oke, Nah, baik, katanya Ibu. 2 jam. Kalau pagi kan saya harus menyiapkan suplemen bayi saya dulu. Oke, baik. Ya, Ibu, baik. Nanti dikondisikan aja, Bu, kalau soal itu. Oke, udah semua ya. Ini catat ya untuk yang anggota dan ketua kelompoknya masing-masing ini sudah jelas. Jangan sampai menumpuk dan juga seperti yang dikasih tahu 2 jam sebelum Genos ini jangan ada yang makan dan minum dan juga hindari makan pete dan jengkol. Oke, baik. Oke, itu Ibu Nurul. Kita apakah sesi jawab untuk ketua kelompoknya? Oke, silakan untuk kelompok 4 perwakilannya. Di sini baru cuman ada sekretarisnya saja, Ega. Apa ada yang perlu ditanyakan, Ega? Oh, Ega. Tidak ada katanya Pak Eko di chat. Jangan lagi lah membahas masalah bawang lah, Ega lah. Ini kita pertemuan hari ini itu sudah semua dijawab terkait apa yang perlu disiapkan nanti apabila di pembekalan itu tidak ada itu yang itu fokus untuk proker. Ya, proker sama instrumen nanti. Ya, semua yang ini hari ini apa yang saja disiapkan sudah jelaskan dan disampaikan. Oke, kelompok 5 dipersilakan. Kelompok 5 gimana? Aman? Cukup ya? Belum. Oh ya, sekretaris mungkin. Sabar. Ada sekretaris, ada ketua nih. Untuk sekarang mungkin belum ada, Bu. Udah ada pandangan ya, Nurjanah ya? Udah jelas ya? Iya, Bu. Kamu kalau mau bawa aja beras lah, 1 kilo, kagak terlalu berat sih.
Kalau yang lain bisa dibeli di sana. Telur itu kan bisa beli di sana. Iya, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Kelompok yang terakhir, kelompok 6. Silakan. Nggak ada Bang, nggak ada. Cukup. Cukup Dari ya. kita. Baik. Kalau rapat jangan terlalu sering nongkrong di kopi lah. Bikin boros Bu nih kan tuh duit. Kalau rapat tuh yang biasa-biasa aja lah di depan LP2M kah, Jum kah, Yomi, rapat di Yomi, rapat di pelataran atap apa gitu ya. Tak pantau dulu anak-anak ini borosnya sekali duduk kopi mana ada habis 50.000. Ya betul kok. Oke, baik. Terima kasih Ibu Nurul. Oke, saya lupa menyampaikan satu. Tadi lupa saya mau bilang, kalau nanti pada saat ini, lupa saya. Asuransi, ya. Asuransi kalian itu nanti dibagikan ketika membagikan masker dan juga bak cuci tangan. Nah, nanti mohon dicek anggotanya dicek. Kalau belum ada respon dari BPJS, itu tolong hubungin saya. Berarti dia belum terdaftar. Tapi kalau sudah ada balasan dari BPJS, baik berupa SMS maupun email, berarti sudah terdaftar. Oke ya, masing-masing kelompok ya. Oke, baik. Sudah Ibu, ada lagi Ibu Nurul? Sembako. Sembako kan beli di sana, Bu. Nah, iya makanya. Ya, sembako nanti kita kasih duitnya aja. Betul, nanti biar kalian belajar belanja lah di kampung orang kan. Bagaimana Banjar, Jemander, Ulu Itah, ya tuh nah. Tahu kalau kan belanja di kampung Dayak nanti kan. Baik, mungkin itu pertemuan rapat koordinasi pada pagi hari ini untuk etnografi Lamandau. Saya rasa cukup. Ibu Endang juga sudah menjelaskan tadi seperti apa. Ibu Nurul juga sudah panjang lebar menjelaskan. Nanti tidak ada lagi yang perlu ditanyakan. Jangan lupa untuk mengisi absennya yang sudah dibagikan oleh Pak Iqbal di room chat. Silahkan diisi. Karena ini adalah absen ini juga masuk di penilaian. Ya, karena ini adalah rapat. Ini pertemuannya 2 SKS ini. Nah. Oke, baik. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada Ibu Nurul, Ibu Dr. Nurul Makartini, selaku Kepala P2M sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Endang selaku Ketua KKN Angkatan 45 dan juga sebagai Kabid Pengmas. Dan saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan tim LP2M yang sudah hadir pagi hari ini di Zoom. Dan saya ucapkan juga terima kasih yang luar biasa kepada Bapak dan Ibu DPL yang sudah meluangkan waktunya hadir pada pagi hari ini, serta mahasiswa-mahasiswi yang berkegiatan di KKN Etnografi Lamandau. Saya Eko Cahyotomo sebagai host pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada salah dan hilap. Untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.